Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Manda di sini. Gimana teman-teman? Masih sehat? Insya Allah ya. Kita masih mengupayakan sehat di saat badai COVID-19 lagi mendatangi Indonesia. Nah, tetaplah ya, kita harus memasak. Kenapa? Bagian dari menjaga kesehatan keluarga adalah dengan memasak. Nah, kali ini aku mau bikin sayur bayam. Nih, aku siapin bayamnya. Tuh, bayam. Lalu aku siapin daun kemangi. Dan bahan-bahannya itu adalah ketumbar. Tuh, aku cuma dikit banget karena nggak punya kencur. Terus ada miri, ada bawang merah, sama bawang putih. Tebak aku mau masak apa? Yeay, bener, aku mau masak sayur bobor. Nah, tidak lupa pelengkapnya ada daun salam nih, kemudian ada jipang, belum kita potong, nanti kita potong. Lalu ada, tada, ini adalah kelapa. Nah, kelapa, dan juga Manda menyiapkan tempe busuk. Tempe busuk. Jadi teman-teman gak usah bingung, cara bikin tempe busuk ini mudah banget. Jadi cuman tinggal kita beli tempe biasa, lalu kita diamkan di dalam kulkas ya. Udah, nanti dia akan jadi tempe busuk seperti ini. Tuh. Nah, kalau nggak ada tempe busuk, pakai aja saus tiram. Nah, sekarang kita kupas si jipangnya. Ini adalah kita bagi dua begini. Lalu kita oser-oser. Supaya apa? Supaya getahnya hilang. Tuh. Nah, jadi dioser-oser begini, itu biar nggak gatal. Kemudian getahnya juga dia hilang. Tuh, hasilnya kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi kenapa pas bagian ini sengaja Manda praktekin, nggak Manda prepare dulu, supaya teman-teman tahu caranya memotong si jipang. Nah, kalau sudah seperti biasa, tinggal kita kupas kulitnya, lalu kita potong ya. Nah, ini aku sudah berhasil memotong si jipang. Tuh, jadi udah tinggal nanti dipotong-potong aja. Terus biasakan untuk mencuci semua sayurannya. Dan kita mulai dengan bahan yang harus dihaluskan. Pertama-tama, oh ya, ini tuh harus kita alasi. Tuh, seperti ini. Biar apa? Biar nggak gedubrakan. Pertama adalah kita ulek si tumbarnya. Kita ulek si tumbar, karena apa? Tumbar itu bisa halus kalau pakai air. Tuh, lihat nih. Nah, setelah halus tumbarnya, lalu kita ulek mirinya. Tumbar miri. Nah, nggak usah banyak-banyak, satu-satu aja, karena yang dimasak juga cuman satu ikat kan. Sesudahnya baru kita ulek si bawang merah. Nah, bawang merah kita tumbuk sebentar, baru kita haluskan. Nah, nggak usah tergesa-gesa. Saat menghaluskan seperti ini, usahakan sampai halus, baru nanti si bawang putihnya kita haluskan. Nah, setelah halus, nih bawang merahnya halus, lanjut kita ulek si bawang putih. Baru sesudahnya kita tambahin garam ya. Ambil garamnya. Tuh. Kalau nanti masih kurang asin, kita tambahkan saat sayurannya sudah matang, di saat sesi icip. Sekarang kita cukup ulek dulu sampai bahan yang dihaluskan ini lembut ya. Nah, sembari menyiapkan yang lain, kita mulai dengan menyiapkan air segini. Tuh,
Nih, lalu mulai kita panaskan. Jadi setelah selesai prepare, pancinya juga udah siap untuk memasak. Nah, kembali lagi soal prepare ya teman-teman. Sekarang kalau bumbunya ini sudah halus, lalu kita ambil tuh si tempe bosok. Nah, kita ambil segini aja tuh, lalu kita ikut diulek. Nah, ini yang bikin sayur bobor itu rasanya enak. Celeguk, enak deh. Nah, ini jadi ini adalah resep dari mamaku. Resep yang udah turun temurun lah di seantero Jawa. Nah, ada yang ditambahin kencur, tapi berhubung kencurnya nggak ada, cukup lah. Lagian bawang merah juga udah cukup pedes tuh. Terus kita cium tuh, baunya itu khas banget lah. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapkan santannya. Buat yang pemula memasak seperti Manda, akan lebih baiknya kalau segala sesuatu sudah kita prepare. Contohnya, bumbu halus setelah selesai kita sisihkan, lalu kita menyiapkan untuk membuat santan dari kelapa. Sebetulnya memakai santan buatan atau menggunakan, kok santan buatan sih? Maksudnya menggunakan santan instan juga nggak masalah. Jadi aku juga biasanya pakai kara, pakai apa yang fiber cream. Tapi untuk kali ini aku mau pakai si santan yang asli dari kelapa. Kita masukkan airnya sebagian, lalu kita mulai dengan mengulen-nguleni. Nah, kita memeras si kelapa ini. Nah, ini juga kita tuang lagi tuh seperti ini. Ini adalah perasan santan yang pertama. Nah, kalau teman-teman nggak punya ayakan untuk menyaring, nggak punya saringan, pakai aja saringan yang seperti ini. Nih, ini bisa digunakan untuk saringan kelapa. Oke, perasan pertama ini itu kita peras dulu. Nah, kemudian kita sisihkan. Nanti yang kedua nggak masalah kalau mau masih dipakai karena dia juga masih ada santannya. Nah, sudah. Nanti ini tinggal kita kasih air lagi untuk yang terakhir ya, kalau masih kurang airnya. Jadi penambahan airnya nanti menggunakan santan cair, bukan lagi menggunakan air biasa. Nah teman-teman, kurang lebih ini ya yang harus dipersiapkan untuk memasak si sayur bobor. Nah, kita masak yuk sekarang. Nah, ini adalah air yang tadi sudah kita didihkan. Sekarang tuh airnya sudah mulai mendidih. Yang pertama kali kita masukkan adalah bumbu yang tadi sudah kita ulek. Nah, jadi kita siapkan masuk adalah si bumbu halusnya. Nah, kita masukkan, lalu apinya kita kecilkan. Baunya udah mewakili sayur bobor. Tuh, kemudian sisanya dari ini kita bersihkan dengan menggunakan air. Baru bumbu halus aja udah baunya tuh udah bobor loh. Ada semuanya belum masuk nih. Nah, setelah bumbu halus tadi dimasukkan ke dalam air, dia sudah mendidih ya. Nah, lalu perlahan yang kita masukkan adalah santan dulu. Nih,
Ini adalah santan kental yang pertama. Tolong apinya dikecilkan supaya apa? Supaya santannya itu nggak membeludak. Nah, santan sudah kita masukkan, tuh. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Jangan lupa kita masukkan daun salam. Nah, setelah mendidih, tuh, kemudian kita mulai masukkan sayurannya. Dari sayuran yang paling lama matang, yaitu aku masukkan si jipang. Jangan lupa apinya kecil ya. Tuh, kita masukkan jipang. Nah, sesudahnya nanti baru bayam, lalu yang terakhir adalah kemangi. Mulai kita siapkan bumbu yang bikin gurih, yaitu gula aren. Dan nanti selanjutnya baru kita tes rasa perlu atau tidak ditambahkan garamnya, karena garamnya sudah ada di bumbu yang dihaluskan. Bukan begitu teman-teman? Nah, barusan mendates rasa, ternyata belum ada rasa gurihnya. Makanya aku tambahkan garam. Kemudian kita tes rasa lagi. Jadi saat kuahnya seperti ini, kita itu lebih enak untuk melakukan tes rasa. Baru nanti sayuran-sayuran yang cepat matang tinggal dimasukkan. Nah, ini kurang lebih garamnya sudah larut, kemudian gula arennya juga sudah larut. Kita tes rasa lagi. Tuh, kita tes rasa ya. Secara gurih sudah ada sedikit, tuh. Tapi secara asin, tapi masih kurang mewakili kata-kata gurih. Jadi aku tambahkan gula dan juga garamnya. Jadi gurih itu setiap lidah berbeda-beda ya, tergantung jumlah air yang dimasukkan dan tergantung juga bahan yang dimasukkan. Pemilihan garamnya juga pengaruh gitu kan. Jadi teman-teman gak usah berkecil hati kalau masak nggak enak. Tenang aja, masak nggak enak itu hanya karena kita nggak percaya diri. Jangan percaya diri. Maksudnya lidah kita yang percaya diri. Jadi tuh kalau lidah kita itu udah yakin ini masakannya udah sesuai yang kita maksud, sesuai selera keluarga, ya pasti enak gitu. Nah, ini kira-kira tadi gula dan garamnya sudah bercampur. Oke, aku kecilkan apinya, lalu aku tes rasa lagi. Jadi nggak usah malu untuk tes rasa, yang penting kan enak. Wih, mantap. Jadi ini udah enak ya. Manda itu enak itu tergantung selera, kembali lagi ya. Jadi sekarang saatnya memasukkan si sayuran yang cepat matang. Di antaranya adalah bayam. Selamat masuk. Ini aku nggak petikin ya, biasanya tuh dipetikin sama tukang sayurnya, tapi hari ini Yusum tuh lagi kebanjiran orderan. Sejak para suami work from home dan anak-anak itu studi at home, mama-mama itu sukanya belanja ternyata. Jadi sayurannya tadi itu nggak dipotolin, makanya aku potolin sendiri. Dan aku kan males ribet ya, maksudnya nggak yang kayak mamaku atau simbahku yang dia 30 minutes gitu cuman buat motelin sayuran gitu. Itu aku potong aja si akarnya, lalu aku cuci bersih berkali-kali pakai air mengalir dan aku tiriskan.
Nah, kemudian jadilah si oyot-oyot ini masih ada ya. Tapi it's okay lah, bayam itu lebih lunak. Nah, selanjutnya adalah memasukkan, tada, ini tuh ajaibnya sayur bobor. Ini adalah daun kemangi. Enak. Tuh, kalau untuk daun kemangi ini tadi aku potekin segini-gini nih, biar cepet juga. Jadi masak itu insya Allah nggak susah ya, cuma tergantung kita mau apa enggak aja sih. Nggak usah sensi, nggak usah baper, maksudnya mau dalam artian ya memang mau masak gitu. Kayak misalnya Manda lagi pas nggak mau, ya nggak usah maksa Manda buat masak gitu kan. Tapi kali ini aku baru mau masak, jadinya senang-senang aja dibawa santai. Nah, sudah masak semua. Tuh, kemudian sudah mulai berkutuk, udah mulai mendidih. Aku mau icip sekarang. Jadi rasanya masih enak banget. Dan ingat nggak teman-teman, Manda itu masih punya nih, tuh santan sisa perasan tadi. Jadi aku masukkan sekalian. Artinya kalau kita menambahkan lagi sesuatu seperti ini, kita harus apa? Ya betul, kita harus mengulang lagi cicip rasanya. Jadi bisa jadi ini nanti aku harus tambahkan lagi gula dan garamnya. Tapi bisa jadi karena perasan santan itu dia sudah gurih sebetulnya, kita nggak perlu nambahin. Jadi occasional ya, sesuai dengan lidah teman-teman. Nggak ada rumus bakunya kalau memasak enak itu sesuai dengan lidahnya Manda, nggak ada seperti itu. Nah, setelah semuanya kita tambahkan lagi, kemudian kita icip, dan jadilah sayur bobor dari dapur Manda. Semoga resep-resepnya membantu teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasak. Dadah.